Kayaknya nanti hanya 10.000 saja Pak. Dimana nanti Bapak akan dikasih HP Samsung RAM 8, yaitu lah yang diturunkan dari Bapak Prabowo Pak. Penipuan online di Indonesia itu telah merugikan masyarakat hingga mencapai nilai Di sini kami bantu untuk melakukan pengecekan ya Pak. Mohon maaf sebelumnya, saat ini saya berbicara dengan Bapak siapa? Siapa aja deh, terserah Anda, masa kantor, pos nomor handphone. Yang pertama itu biasanya tuh penipu itu sering memanipulasi psikologis kita. Perhatian, podcast ngobrol nggak guna segera berangkat. Para penonton dan pendengar yang memiliki kuota dipersilahkan masuk. Sebelumnya perkenalkan saya Pak, saya Subur Wijaya, staf informasi dari suku dinas Dukcapil Pak, Dukcapil mana nih? Jakarta Barat Pak. Bisa dibantu? Iya, jadi di sini saya menghubungi Bapak, ingin menginformasikan Pak bahwa identitas data diri Bapak ini belum terdaftar di Identitas Kependudukan Digital atau KTP Digital Pak. Iya, nanti Bapak setelah melakukan registrasi KTP Digital ini di kantor, Bapak nanti akan mendapatkan sebuah handphone Android, di mana nanti handphonenya bermerek Samsung Kak. Oh, ada biaya berapa nih? Iya, biayanya nanti hanya 10.000 saja Pak, di mana nanti Bapak akan dikasih HP Samsung RAM 8, yaitu lah yang diturunkan dari Bapak Prabowo Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan jumpa lagi setelah sekian lama gue nggak on air di podcast ngobrol nggak guna, dan masih bersama saya Farid ya untuk di ngobrol nggak guna hari ini. Tadi kita udah sama-sama dengar ya beberapa suara gitu yang memang sebenarnya sih udah sering terjadi udah di kapan-kapan tahu lah, di tahun-tahun yang lalu juga sering terjadi hal-hal seperti ini. Cuma ya gue cukup kaget ternyata hari ini gue mendengar satu berita, bukan mendengar, membaca juga bahkan dari Komdigi di akhir bulan Juni 2026 itu yang memberitakan bahwa ini gue bacain lengkapnya ya. Sorry. Gue ngambil dari CNN, berita CNN. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa penipuan online di Indonesia itu telah merugikan masyarakat hingga mencapai nilai 7,5 triliun rupiah. Ngebayangkan angkanya? Masih menurut beliau, angka scam naik terus dengan total kerugian akibat spam dan juga scam mencapai 7,5 triliun rupiah. Itu berdasarkan laporan dari Global Anti-Scam Alliance. Dan menurut Nezar itu di keterangan resminya pada Selasa 30 Juni 2026. Dan jadi gue keingetan bahwa gue punya rekaman para penipu-penipu itu gitu, makanya sengaja gue rekam dan ada beberapa lah, makanya gue on air sekarang nih untuk membicarakan hal-hal tersebut. Tapi yang lebih kagetnya adalah ternyata penipuan online ini banyak yang menyasar ke warga usia lanjut alias lansia. Dan kalau menurut Nezar juga lansia itu adalah salah satu usia yang rentan terkena scam karena makin canggih polanya, yaitu menggunakan teknologi kecerdasan buatan alias AI. Dan gue juga ternyata baru sadar kenapa kok gue akhir-akhir ini sering banget itu dapat telepon penipuan ini, karena si penipu itu ternyata tahu usia gue itu adalah termasuk usia rentan. Makanya gue sering kali rekam kalau ada telepon gak jelas tuh, yang direct telepon tuh, yang langsung tuh yang masuk ke nomor gue tuh pasti langsung gue rekam tuh. Nih coba dengerin lagi deh nih ya beberapa suara-suara nih.
dan mereka biasanya ngaku-ngaku tuh dari mana. Coba dengerin ya. Halo, Iya, halo. sore. Betul dengan Bapak. Ya, dari Baik, saya Stefan dari PT JSS, Perusahaan Pelayanan Informasi. Di sini kami hanya ingin survei singkat terkait kepuasan masyarakat dalam penggunaan M-Bankingnya ya. Jadi kami ingin pastikan untuk jaringan M-Bankingnya saat ini lancar dan tidak ada kendala ya. Ini terkait penggunaan M-Bankingnya, apakah lancar-lancar aja atau ada kendala? ini AI banget ya jawabannya ya. Cukup bilang saja sudah disurvei kok. Dan saat ini tidak ada penawaran apapun ya. Boleh ya kalau ada waktunya? Suara AI banget ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Kantor Pos Indonesia diberitahukan kepada pelanggan bahwa ada paket yang masih belum diambil. Info selengkapnya dipersilakan menekan angka 8 untuk berbicara dengan customer service kami. Halo, selamat siang. Dengan saya Pos Indonesia, bisa dibantu? Bisa dibantu. Anda yang telepon saya, Pak. Baik, Bapak. Di sini untuk yang pertama kali menghubungi kepada Bapak dari sistem kami, dan Bapak yang menekan tombol extension, jadi Bapak yang menghubungi kepada kami. Saya nggak tahu nomor telepon Anda masuk ke saya, jadi saya langsung ini takut penting. Baik, Pak. Jadi di sini Bapak sebelum terhubung dengan kami, Bapak sudah menerima informasi perihal apa? Nggak tahu saya. Cuman kantor pos saja. Baik, Pak. Di sini kami bantu untuk melakukan pengecekan ya, Pak. Mohon maaf sebelumnya, saat ini saya berbicara dengan Bapak siapa? Siapa aja deh terserah Anda, masa kantor pos nomor handphone. Maksudnya bagaimana ya, Bapak? Iya nggak, masa kantor pos pakai nomor handphone. Oke, udah dengarkan ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah seperti ini ya. Pertanyaannya. Kenapa sih kok penipu itu bisa mengetahui nomor KTP kita, nomor telepon kita? Padahal itu kan data pribadi ya. Gitu. Nah, ini juga mungkin karena disebabkan data tersebut bocor, dicuri data-data kita ya, atau juga mungkin diperjualbelikan di internet. Hal-hal kayak gitu di zaman-zaman sekarang apa sih yang nggak bisa terjadi gitu, bisa aja gitu. Nah, kebocoran ini umumnya itu terjadi akibat aktivitas digital. Sekali lagi garis bawahi, aktivitas digital. Dan juga bahkan keteledoran kita tuh sehari-hari. Contohnya seperti satu. Ada kebocoran sistem atau data breach, yaitu di mana data kebocoran sistemnya adalah peretasan database dari lembaga, dari perusahaan atau instansi yang mungkin pernah kita beri akses data tersebut. Ya, entah kita dalam ngurusin apapun itu mungkin ada KTP-nya mana, sebutin isinya atau segala macam. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah kebocoran tuh yang pertama. Yang kedua, lalu ada phishing sama formulir atau formulir palsu. Nah, biasanya ini pengisian data-data pada situs, pada web, atau pada undian-undian, atau bahkan juga survei-survei palsu yang terlihat resmi, namun itu ternyata dibuat oleh para penipu. Itu juga aja bisa terjadi tuh. Nah, itu juga hati-hati. Lalu yang ketiga, kebocoran itu bisa terjadi karena jejaring sosial. Kan data-data pribadi kita kan kadangkala dibagikan tuh secara nggak sadar oleh kita sendiri padahal. Dan itu selalu terbuka gitu di medsos. Ya kita contohnya lah, ya mungkin sekarang udah mudah-mudahan sih tidak ada lagi ya, di mana Facebook itu juga masih menampilkan nomor telepon, ada yang ya macam-macam gitulah. Lalu yang ketiga adalah foto KTP dan juga berkas fisik. Nah, ini biasanya kalau umpamanya kita fotokopi KTP, lalu aja fotokopi akte, fotokopi apapun itu kan kadang-kadang suka gagal, suka apa, ada yang digunting atau segala macam. Nah, ini yang buat kita tuh seolah-olah kayaknya nggak penting, udahlah sampah ini terus ditinggalin gitu aja, padahal ya mungkin sama pemiliknya, sama si pemilik fotokopinya itu dibuang aja begitu sampah, tapi kan ada lagi yang mengutin sampah atau siapa. Nah, data-data di situ itu juga bisa menjadi sebuah kebocoran ya. Lalu juga ada aplikasi ilegal, di mana data yang pernah kita gunakan untuk syarat pinjaman online, terus aplikasi yang nggak resmi, kan kita suruh masukin tuh akun, nomor telepon apalah segala macam. Bisa aja data itu kemudian disalahgunakan oleh mereka tuh deh, oleh para penipu-penipu itu gitu. Bisa terjadi. Lalu yang kemudian adalah dari web ya, dark web namanya itu, web gelap lah, dimana data yang terkumpul dari berbagai sumber
itu sering kali diperjualbelikan dalam jumlah besar tuh oleh mereka para penipu itu tuh di pasar gelap internet itu banyak sebenarnya. Oke. Nah, coba kita dengerin sekali lagi nih untuk suara-suara telepon dari penipu nih. Ada yang ngaku dari Dirjen Pajak, ada yang ngaku dari kantor pos, ada yang dari bank, macam-macam deh. Kita dengerin dulu deh nih yang satu deh ya, bentar ya. Bapak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Diana, saya dari kantor pelayanan Direktorat Jenderal Pajak. Di sini saya ditugaskan untuk membantu Bapak Farid. Saya baru ngeh nih, Jenderal Pajak pakai handphone, saya baru ngeh nih. Kenapa tuh? Mohon maaf Pak, karena di sini Bapak sudah keterlambatan dalam melakukan pembaruan untuk kartu NPWP Bapak yang terbaru. Jadi NPWP Bapak ini NPWP. Apa itu NPWP kira-kira? Boleh tahu? sudah Pak ya kalau begitu ya. Mohon maaf ya untuk suara kita direkam, jadi mohon dijaga kesopanannya. Terima kasih. Saya sudah sopan, saya cuma pengen bertanya. Selamat siang dengan Bapak Carol ya. Iya. Baik Pak, saya Carol ya Pak, yang ditugaskan dari call center Child Life Indonesia yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK ya. Untuk Bapak di sini kartu kreditnya aktif digunakan nggak Pak? Nggak punya kartu kredit. Nggak punya kartu kredit. Berarti dari bank manapun Bapak tidak aktif kartu kredit atau mobile banking ya gitu Pak yang di handphone? Iya. Ada yang terhubung salah satunya? Nggak ada, saya pakai handphone lama ya. Oh, handphone lama ya Pak ya. Sudah, nanti kalau coba telepon kembali ya. Perusahaan kami mengundang Bapak untuk bergabung buka toko di toko kami tanpa biaya. Bapak dapat mengerjakannya di saat tidak sibuk. Dan dari firm kami akan berikan modal 2 juta rupiah untuk membantu mengembangkan toko Bapak di awal. Mohon maaf, dengan Bapak siapa saya bicara saat ini Pak? Anjas. Baik Pak Anjas, saat ini usianya Pak Anjas berapa tahun? 18. Ya. 18. Aneh-aneh kan kalimatnya. Kalimat itu awalnya manis-manis gitu. Ada yang pakai AI juga gitu. Nah, jadi untuk para teman-teman semuanya dan juga untuk yang pendengar yang lain atau juga penonton yang lain, kita harus waspada nih terhadap tanda-tanda atau juga hal-hal yang kadang-kala bisa merugikan kita yang ya kita sendiri nggak mau diperlakukan seperti itu pada dasarnya ya, tapi ya itu sering aja terjadi gitu. Jadi waspada aja nih terhadap tanda-tanda umum nih biasanya nih. Yang pertama itu biasanya tuh penipu itu sering memanipulasi psikologis kita. Contoh ini paling yang hal-hal yang paling selalu terjadi. Begitu kita ada yang telepon, kita halo gitu, Pak selamat siang, dia kayak terburu-buru, ini ada kecelakaan ini atas nama ini, atau Pak anak Bapak ditangkap ini. Atau juga yang paling yang nggak terlalu ekstrim lah, Pak akun Anda diblokir oleh bank ini. Jadi mereka itu pintar menyerang psikologis kita, kan membuat kita, apalagi kalau yang dapat itu adalah orang yang panikan gitu ya. Orang yang panikan, udah tuh langsung tuh. Nah itu yang kadang-kala menjadi satu makanan empuk buat para penipu. Ya, jadi itu yang pertama adalah kita diserang psikologis kita dulu tuh awalnya tuh. Lalu juga biasanya penipu itu kayak keburu-buru, ya udah Pak ya, ini ya. Bapak kalau udah tinggalin nomor telepon ini Pak itu. Atau juga dia nggak perlu ngomong begitu. Wah ada nomor telepon nih, ditelepon sama kita. Lalu yang kedua untuk waspada secara umumnya tuh biasanya tawaran hadiah. Ada iming-imingnya nih. Kalau tadi di beberapa rekaman yang saya kumpulkan itu juga ada iming-imingnya, fasilitas gratis, lalu bisa menggunakan pinjaman ini itu dengan limit sekian, lalu kita kalau kesini bisa dapat fasilitas ini itu, wah macam-macam tuh iming-imingnya tuh. Atau kita dapat undian hadiah langsung. Bahkan dulu tuh di tahun berapa ya, gue sendiri pernah dapat kayak gitu, kayak selebaran resmi banget. Jadi ada undian yang seolah-olah dia udah dapat gitu, terus lo mau nggak nih, ini gue dapat undian nih, dapat hadiah undian, cuman gue nggak punya duit nih buat nebusnya, lo ada 5 juta nggak nih, lo ambil aja deh hadiahnya, padahal hadiahnya nilainya tuh 25 juta lumayan. Tapi ternyata itu adalah satu penipuan dan itu bersih banget cara mainnya tuh. Ya biasanya kayak gitu tuh. Iming-iming hadiah, iming-iming kemudahan, iming-iming fasilitas tuh biasanya salah satu yang suka ditawarkan oleh para penipu ya. Lalu juga ada metode yang pembayarannya tuh nggak lazim
kayak dia memaksa kita menggunakan apa yang kita punya gitu di aplikasi kita, entah itu aplikasi dompet digital atau apalah ATM atau internet banking atau mobile banking atau segala macam. Pokoknya gimana caranya di penipu ini maksa kita untuk udah Pak ditransfer aja dana sekian kayak gitu tuh. Nah itu juga mesti hati-hati. Jadi ujung-ujungnya tuh dia ngomongnya lembut, terus lama-lama larinya ke uang, ke hadiah gitu-gitu aja tuh. Jadi psikologis kita tuh kayak dimainin gitu ya. Nah yang paling penting untuk hal-hal ini, kita sekali lagi selain waspada juga hal-hal yang perlu kita lakukan adalah amankan data kita ya. Data kita mesti aman, entah itu KTP, entah itu password, entah itu kata sandi, entah itu apalah segala macam lah, itu yang PIN atau apalagi itu tolong diamankan, disimpan baik-baik, dan jangan pernah bagikan OTP, PIN, password ya, kayak PIN bank, PIN instansi resmi, apalagi yang kode-kode apa tertentu itu, kata sandi gitu ya, ke orang lain tuh jangan pernah deh. Jadi suatu saat kelalaian kita itu kadang-kala menjadi bencana juga buat kita gitu. Lalu juga ada gunakan autentikasi 2 langkah ya, keamanan 2 langkah itu juga selalu sering dipakai di handphone, di laptop. Lalu ada juga selalu update perangkat lah, entah itu bukan update status, update perangkat, entah itu dari sistem operasinya, aplikasinya. Dan kalau bisa ya kita menggunakan antivirus, tentunya antivirus yang bisa dipercaya, dan kalau bisa ya berbayar ya kalau bisa gitu ya. Dan lagi hal-hal yang perlu kita waspadai atau sebelum itu terjadi di diri kita semuanya, mudah-mudahan jangan sampai lah itu kita teliti sebelum mengklik tautan. Kan sering terjadi ada undangan pernikahan atau undangan apapun itu yang tiba-tiba kok nyampe ke nomor WA atau segala macam, kita klik aja tautannya. Itu kalau nggak salah tuh sering terjadi tuh, yang sering kayak gitu-gitu tuh ya, padahal itu adalah satu phishing ya, dengan metode kirim-kirim link kayak gitu tuh phishing, termasuk phishing. Nanti kalau kita udah nggak klik, data-data kita habis itu disedot sama mereka tuh. Lalu yang kedua, tolong dicek lagi kalau ada yang ngirim, dicek lagi ngirimnya siapa, alamat emailnya bagaimana, nomor teleponnya pengirim itu bagaimana. Karena kadang-kadang pelaku ini sering menggunakan nama yang mirip-mirip dengan instansi resmi. Contohnya aja tuh tadi di suara yang gue kasih itu ada ngaku-ngaku dari Dirjen Pajak, ngaku-ngaku dari kantor pos, ya, macam-macam deh tuh ya. Oke, dari yang terakhir itu kalau bisa jangan asal klik. Ketika kita dapat tautan apapun itu jangan asal klik, dilihat dulu apa sih nih. Kalau bisa ya gak usah udah dapat tautan yang nomornya kita nggak akan tahu, udah mendingan buang aja, nggak usah dibaca, langsung dihapus aja. Itu biasanya terjadi di SMS atau juga di pesan WhatsApp tuh kayak gitu tuh biasa aja tuh ya. Oke, jadi sebelum nanti gue tutup, nanti akan ada satu rekaman suara penipu lagi, nanti akan gue sampaikan ke lo semua. Yang pasti obrolan hari ini adalah tentang hal tersebut. Mudah-mudahan obrolan gak guna hari ini bisa berguna buat kalian semuanya, bisa bermanfaat, dan juga bisa lebih kita meminimalisir kejadian-kejadian tersebut terjadi di kita semua lah ya. Pokoknya jangan sampai terjadi, mudah-mudahan. Oke, karena kejahatan scam ini makin kesini, teknologinya juga makin canggih, sudah berikut dengan kecerdasan buatan alias AI, baik suara, baik foto atau segala macam, itu juga perlu dihati-hati. Oke, sehat-sehat selalu buat semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Ketemu lagi di obrolan kita yang lain di podcast Ngobrol Nggak Guna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, saya lanjutkan ya Pak ya. Sebentar, kok itu tahu kalau isinya ATM atau segala macam bukannya tertutup ya? Baik Bapak, setelah melakukan pengecekan melalui X-ray kami, nah di situ terlihat bahwa buku tabungan beserta beberapa kartu ATM-nya itu ada tercecer di dalam paketnya. Jadi makanya dari itu kami mengkonfirmasi kepada nama pengirim yang tertera di dalam paket itu untuk menanyakan apakah betul ini paketnya milik Bapak atau bukan, seperti itu Pak.